Akhirnya ngobrol-ngobrol, bapaknya itu menyuruh Nabi Musa untuk memilih salah satu dari wanita itu untuk dijadikan istri, Pak. Bayangin nih, diminta untuk memilih salah satunya dijadikan istri. Dengan mas kawin 8 tahun bekerja kepada mertuanya, mengembala domba. 8 tahun, jadi artinya mas kawin itu, ya dia Nabi Musa dari mana uang, nggak punya mas kawin dia kok. Artinya, ya kan nggak punya uang dia. Jadi mas kawinnya jasa, boleh ya, jasa. Dan sampai sekarang syariatnya berlaku bahwa mas kawin itu boleh berbentuk jasa. Tapi kalau laki-laki sekarang jangan begitulah. Ya udah saya nikah dah, tapi saya deh boleh deh jadi nyapu-nyapu halaman rumah deh, boleh deh, jangan begitu ya laki-laki ya. Kemudian digenapkan menjadi 10 tahun. Bayangin Pak, ini doa yang tadi saya jelasin, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu dibaca Nabi Musa mungkin duha lah, menjelang siang. Sebelum matahari terbenam, Nabi Musa punya istri, punya rumah, punya pekerjaan. Dahsyat gak Pak doanya? Bapak nanti gitu aja baca Pak. Pagi nih ya, habis subuh baca, nanti pas sore sebelum matahari tenggelam, punya rumah, punya istri, punya kerjaan ya. Ya itu dahsyat ya Nabi Musa ya. Jadi baca doa itu, kemudian dia dapat istri, dapat rumah, dapat pekerjaan, kan membala domba ya dia. Tinggal 8 tahun, digenapkan menjadi 10 tahun, akhirnya Nabi Musa keluar dari rumah mertuanya. Jadi nggak selamanya hidup di mertua, asal seumur hidup Pak, enggak ya. Nabi Musa mengajarkan kita boleh tinggal di rumah mertua ya. Nabi Musa 10 tahun, setelah itu keluar dari rumah mertuanya untuk mandiri ya. Barulah kita masuk ke kisah surat Toha ya. Nah jadi kisah yang tadi saya jelaskan kepada Bapak mungkin kita sudah pernah mendengar ya. Nah sekarang di dalam surat Toha dimulai dari ayat 9, kalau Bapak bawa Quran atau bawa handphone bisa dilihat ya, dalam surat Toha. Toha itu surat ke-20 ya, mulai dari ayat 9. Di sini Allah mengawali ceritanya dengan wahal ataka haditsu Musa. Allah ini indah sekali bahasa Qurannya. Wahal ataka haditsu Musa. Pernah kalian mendengar cerita Nabi Musa sebelumnya? Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Musa sebelumnya? Kalau Bapak ada pertanyaan dari Allah, wahal ataka hadits Musa, Bapak menjawabnya apa? Pernah dengar kisah Nabi Musa? Pernah? Pernah gak Pak? Ya barusan saya ceritain ya. Barusan saya ceritain. Ya pernah. Ya ceritanya apa? Ceritanya itu yang tadi adik kecil tinggal di istana kan gitu kan, membunuh, kemudian nolong orang, jadi mantunya kan gitu, jadi cerita dia. Nah jadi, tapi kata Allah, ini ceritanya beda. Kata Allah, idra'a naron faqala li ahlim kuthu. Jadi saya ceritakan di awal tadi, Nabi Musa setelah tinggal 10 tahun dengan mertuanya, akhirnya keluar dari rumah mertuanya. Berangkatlah dia dengan keluarganya, tidak dijelaskan keluarganya siapa saja dalam Al-Quran. Yang penting di sini dijelaskan dalam ayatnya, waqala li ahlihim kuthu. Jadi ahlun itu kan keluarga. Keluarga itu pasti ada suami, ada ibu, ada anak. Tapi Al-Quran memang tidak detail menjelaskan orang-orangnya. Beda dengan Alkitab Pak, Injil. Kalau Injil itu detail sekali. Namanya, tanggal lahirnya, daerahnya, tempatnya itu detail kalau dalam Injil. Tapi kalau dalam Al-Quran enggak. Kenapa? Karena itu enggak penting menurut Al-Quran. Yang penting itu adalah substansinya. Nabi Yusuf Pak, coba Nabi Yusuf. Nah ini Nabi Yusuf kan, cerita Nabi Yusuf ini tidak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan terpencar dalam beberapa surat. Kalau Nabi Yusuf itu terhangkum dalam satu surat, namanya surat Yusuf. Itu sekian panjang kisah Yusuf dalam Al-Quran, yang disebutkan hanya 2 nama, Nabi Yusuf dengan bapaknya Yakub. Udah 2 doang. Saudara-saudaranya nggak disebutin namanya. Raja yang raja yang tinggal dengan Nabi Yusuf juga dijelaskan. Istrinya siapa nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Kalaupun misalnya masyarakat kita mengenal istrinya itu namanya Zulaiha, itu hanya pendapat saja ya. Padahal dalam Al-Quran atau hadis
tidak disebutkan bahwa istri permaisuri itu adalah namanya Zulaiha. Ya. Jadi memang Al-Quran tidak terlalu mementingkan nama ya. Jadi ketika beliau keluar malam-malam dengan keluarganya, tiba-tiba ro'a naron. Tiba-tiba Nabi Musa melihat api di puncak bukit. Kalau kita jalan-jalan Pak nih, kita semua nih satu rombongan jalan ke padang pasir malam-malam, ada api di atas bukit. Yang bisa melihat siapa? Ya tentu kita semua bisa melihat, oh ada api. Tapi dalam Al-Quran disebutkan ro'a naron. Yang bisa melihat itu hanya Nabi Musa. Ro'a itu dia melihat sendiri, ya. Keluarganya nggak melihat, mana ada api, ya. Akhirnya tunggu di sini, kata Nabi Musa, aku akan mengambil api itu. Siapa tahu api itu bermanfaat untuk kita, untuk penunjuk jalan, untuk biar hangat, tidak kedinginan, ya. Akhirnya di sini di dalam ayat berikutnya, falamma ataha, barulah Nabi Musa naik ke atas bukit itu. Allah menggunakan kata falamma. Lamma itu dalam bahasa Arab ada proses, ada jarak. Kan untuk menaiki gunung itu ada jarak, dia butuh naik, ya, naik ke atas bukit, ya. Bukan gunung di bukit lah, tapi cukup terjal juga. Naik ke atas bukit, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika beliau sampai di puncak gunung itu untuk mengambil api, tiba-tiba ada suara keras yang memanggilnya, "Hei Musa." Pak Ustadz, gimana kalau misalnya malam-malam gelap-gelap nggak ada lampu, naik ke atas, tiba-tiba dia sendirian ada yang manggil. Dan anehnya yang manggil, kalau misalnya kita ke atas, "Hei, siapa kamu?" Ya mungkin kita nggak terlalu kaget ya. Nah, Ustadz, apa namanya? Namanya Fajru misalnya. "Hei Fajru," gitu kan. Siapa ini? Ya kan Pak Haji kan kalau misalnya lagi ke pasar, Pak Haji, kita nggak terlalu aneh. Tapi kalau nama kita dipanggil, "Hei Bambang," kok tahu? Pasti yang manggil itu adalah teman kita, tetangga kita, sahabat kita, kan gitu kan. Nah ini Nabi Musa di atas puncak bukit yang gelap itu, tiba-tiba dipanggil, "Hei Musa." Takutlah dia. Jadi ketika beliau sampai di atas bukit dipanggil, "Hai Musa." Kemudian Allah, itu ternyata Allah yang memanggil kan. Nudiya Musa, yang manggil Allah. "Hai Musa." Kaget. "Inni ana rabbuk." Dalam keadaan kaget Allah mengenalkan dirinya. "Sesungguhnya aku Tuhanmu." Jadi Nabi Musa hanya mendengar suara saja Pak. "Inni ana rabbuk. La ilaha illa anna." Maaf. "Inni ana rabbuk fakhla'na alaik." "Hei Musa, ini ana rabbuk." Ini penekanan. Kalau misalnya aku Tuhanmu dalam bahasa Arab itu ini rabbuk itu cukup. Tapi dalam ayat ini ana rabbuk. Inna itu dalam bahasa Arab itu untuk penekanan. Ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, gitu ya. Jadi ini itu menegaskan, ini sesungguhnya aku lagi rabbuk Tuhanmu, fakhla na'laik, lepas sendalmu, innaka bil wadil muqaddas itu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Dalam keadaan takut, oh iya, dilepas sendalnya. Ya, dalam keadaan takut, Nabi, siapa nih? Ternyata ini Tuhan, gitu ya. Kemudian Allah berfirman dalam keadaan takut Nabi Musa, Allah meneruskan, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Ini ayat berikutnya ya. "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Dan aku memilihmu wahai Musa, dengarkan apa yang aku wahyukan padamu. Nabi Musa diam aja dalam keadaan takut, Pak. Nabi Musa itu selalu bawa apa? Tongkat. Kan wujud Nabi Musa kan tongkatnya ya. Tapi itu bukan tongkat sembarang tongkat Pak ya. Maksud saya bukan tongkat ini bukan. Maksudnya tongkat itu kan ada dua macam tongkat itu Pak. Tongkat, Bapak kalau lihat lansia pakai tongkat, itu tanda tongkat apa? Tongkat kelemahan, kurang lebih gitu ya. Orang lansia itu kan bawa tongkat, itu tongkat kelemahan.
Kalau tongkat yang dibawa Nabi Musa itu tongkat untuk kegagahan, Pak. Bukan berarti Nabi Musa lemah, enggak.